Pada tahap ini kita akan melakukan perhitungan simulasi CFD stirred tank menggunakan ANSYS Fluent. Ya. Tahap diawali dengan membuka Fluent. Ya. Kita buka file yang terakhir kita buat saat meshing ya. Ini Rasten 11. Oke, ini 4 karena paralel ya. Start. Nih. Nah, ini sudah terbuka. Kemudian kita lakukan perubahan bentuk mesh dari tetrahedron ke polyhedra sesuai dengan rekomendasi ANSYS Fluent bahwa bentuk mesh polyhedra ini lebih efisien ya dalam perhitungan menggunakan ANSYS Fluent. Ini kita make polyhedra. Nah, konversi ke polyhedra sudah selesai ini dan ya. Ini bisa kita lihat di sini grafik mesh. Nah, kita lihat ya. Impeller. Nah, ini sudah nampak. Oh, sebentar. All ya. Nah, ini sudah menjadi apa? Polyhedra. Oke, close. Sekarang kita transform ya. Ini kan berdiri menurut sumbu Y ya. Sekarang kita transform supaya dia nanti tegaknya itu mengikuti sumbu Z. Ya. Rotate. Nah, ini X ya, diputar. Ini X diputar 90 derajat. Rotate. Nah, ini coba kita lihat. Nah, ini ya, dia sudah mengikuti sumbu Z ya. Kemudian kita bikin surface untuk nanti mengamati vektor velocity-nya atau pola alir likuidanya ya. YZX ya. ZX ya, Y-nya 0 ya. Create. Nah, itu plane 14. Nah, itu ya. Nah, ini. Nah, ya. Nih. Nah, ini kelihatan ya, sudah bentuknya polyhedra dan mengikuti Z sebagai tinggi. Nah, setelah itu kita setting, kita setup gravity. Ini Z min 9,8 steady ya. Kemudian modelnya adalah K epsilon. Oke. Ya, ini enggak ada lagi model. Kemudian material. Materialnya ini belum ada untuk water ya. Kita copy dari Fluent database. Nah, ini water liquid, copy. Nih, sudah ada di sini water liquid. Oke, close. Kemudian baru kita set di cell zone-nya. Sebelum melakukan set cell zone, kita set satuannya. Untuk angular velocity kita set RPM. Nah, ini moving. Nah, ini bagian moving ini bagian yang bergerak. Nah, ini frame motion. Ya. Water liquid. Ya, frame motion. Ini rotation. Nah, ini Z. Ya, rotationnya adalah Z. Ini adalah 150. Ya.
150, apply. Kemudian untuk statik kita setting water liquid, ya, dia tidak bergerak. Apply. Close. Kemudian boundary condition. Boundary condition ini yang perlu kita periksa adalah bubble, wall. Ini semua wall juga. Ini wall. Ini interface, dasar wall, dinding wall. Ini dindingnya, impellernya wall, ya. Nah, impeller ini karena dia berada di moving zone, ini tetap stationary, tapi relatif to adjacent cell zone. Jadi nanti impeller ini ikut bergerak bersama moving zone-nya. Ini interiornya, permukaan simetri, oke, shaft. Nah, shaft ini adalah juga bagian yang bergerak, tapi dia berada di static zone. Nah, ini dulu diklik moving zone, absolute, ya, 150, rotasional. Nah, ini sorry. Ini 150. Nah, ini sumbunya Z. Oke. Ya, close. Kemudian kita set interface-nya dari batas moving dan batas static, ya. Kita set batas create. Oke. Nah, baru kita setting metodenya simple. Continuity-nya adalah presto, ini second order, ini second order, ya, controlnya standar. Kemudian report definition, kita akan amati ini momennya, ya. Z, oke. Ini momen yang kita amati adalah momen impeller dan shaft. Oke, ya, close. Nah, monitornya coba kita residualnya kita kecilkan. Oke, nah ini sudah ada report, ya, momen. Initialization-nya kita pilih yang standar karena kita tidak tahu baik turbulent kinetic energy dan turbulent displacement-nya kita set 0. Initialize. Oke, ya. Kemudian kita running 2000 iterasi gitu, ya. File ini auto save, ya. 100 iterasi kita simpan dan kita pertahankan dua file terakhir. Ini kita beri nama K epsilon, ya. Ya, ini, ya, K epsilon. Oke, nah, kita simpan dulu sebelum kita running, ya. Kita running kita simpan dengan nama K epsilon. Ini kalau belum ada filenya ya langsung, ya, nggak perlu override. Nah, ini sudah. Coba kita running. Calculate. Nah, ini, ya. Nah, ini kalau hasilnya momennya ini negatif, ya, nanti kita bisa ubah supaya dia berharga apa? Positif. Nah, ini coba, ya, kita stop dulu. Stop. Momennya kita ubah. Nah, ini tadi, ya, momen. Ini bukan, ini -1, ya. Momen centernya. Kita calculate. Nah, dia positif sekarang nilainya. Kita tunggu sampai nilainya konstan.
Ini nilainya sudah mulai konstan ya. Nah, ini kita coba stop dulu. Kita set ini skala momennya ini. Ya, skala momennya ini aksis Y, ini jangan auto range, tapi ini dulu satu ya, apply supaya lebih detail ya. Nah, ini. Oke, kita lanjutkan sampai kira-kira 2000 iterasi dan nilai residual maupun momennya ini apa konstan. Perhitungan sudah sampai 225 iterasi dan kita lihat di sini residualnya sudah hampir konstan ya. Ya. Kemudian momennya juga konstan. Jadi coba kita lihat vektornya ya. Vektornya kita lihat apakah nah, ya. Oh, sebentar. Ini perlu kita setting tampilannya. Arrow in plane apply. Ya, ya sudah ada dua loop di satu di bawah dan satu di atas. Saya rasa ini sudah sesuai dengan karakter untuk Ruston turbin yaitu bertipe radial impeller. Ya. Kita gambar mesh shaftnya dan impellernya. Oke, kita coba. Nah, demikian ya. Oke. Nah, ini momennya ya. Kita coba lihat momennya dengan cara ini ya, force, report, force. Nah, ini momen ya. Tadi kita momen senternya 0, ini min 1, ini 0, momen untuk shaft dan impeller. Nah, ini yang kita pakai adalah yang total. Yang ini. Dari nilai total momen ini ya 48846 kita coba hitung di sini ya. Ya. Ya 48844 ya. Nah, ini power number-nya ada ketemu 4,54 sedangkan secara eksperimen itu ketemunya 5. Jadi masih bagus ya hasilnya, kurang lebih 10% ya deviasinya. Kemudian kita lanjutkan untuk menghitung flow number. Ya, jadi ini cukup valid ya untuk K epsilon model dengan deviasi 10% dibanding eksperimental resultnya ini sudah sangat bagus ya. Jadi perhitungan kita bisa dikatakan valid. Dan kita coba periksa untuk flow number-nya ya. Kita bikin dulu ISO surface ya.
Jadi ISO surface ini, misalkan ini kita beri nama flow, ini mesh, ini radial, ini 0,051. Ini ya 1 mili kira-kira ya di luar ujung blade-nya. Ya. Nah, oke, coba kita lihat ISO surface-nya tadi flow ya. Ini impeller, surface. Nah, ini ya. Kok permukaan. Nah, ini. Nah, ini ya. Impeller. Nah, ini ya. Terus kemudian kita buat ISO clip. ISO clip. Dari flow, ini mesh, ini Z ya. Z coordinate. Nah, ini pas di bagian bawah blade, ini pas di bagian atas blade-nya 0,1016. 16, sedangkan ini 12 192. Create. Oke. Kemudian kita akan hitung ini ya, pumping capacity ya. Dari volume flow rate yang menembus pumping capacity ya. Nah, ini pumping flow rate ini report surface integral ya. Kemudian ini volume flow rate ya yang menembus pumping capacity. Compute. Nah, ini kita dapatkan angka 1,00184 ya, meter kubik per detik. Dari pumping capacity ini kita bisa menentukan flow number ya dengan persamaan seperti berikut. Hasilnya adalah 0,7017. Nah, kalau kita bandingkan dengan referensi yang ada dari Richard Greenfield dan ini Jason Giacomelli, Gustavo Padron dan David Brown tahun 2017 di Chemical Engineering itu hasilnya 0,65, sedangkan untuk Paul dan Obeng dan Cresta tahun 2003 di buku Handbook of Industrial Mixing itu 0,72. Jadi ini cukup valid ya hasil dari perhitungan pumping capacity kita. Saya rasa ini untuk simulasi aliran fluida di dalam tangki berpengaduk. Kita sudah simulasikan ya dengan teknik yang sudah kita bahas dimulai dari pembuatan geometri sampai dengan sekarang simulasi ini kita sudah bisa memperoleh hasil bahwa hasil menggunakan K epsilon model ya, cukup valid. Karena di perhitungannya sudah selesai, coba ini kita simpan. Right case ya, K epsilon. Oke. Ya. Ini semuanya sudah kita simpan ya, dan kita bisa tutup fluentnya. Jadi simulasinya untuk perhitungan sampai dengan perhitungan power number dan pumping capacity sudah selesai. Nah, di video berikutnya kita akan mencoba untuk
menentukan mixing time.